Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KUA Cilacap Selatan. Kenalin, saya Min Hulu. Kali ini kita akan ngobrolin dan membahas tuntas semua hal yang perlu Anda tahu tentang wali nikah. Kenapa ini penting? Karena memahami siapa yang berhak jadi wali itu adalah kunci supaya pernikahan Anda sah, baik di mata agama maupun di mata hukum negara. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Pernikahan itu kan bukan cuma soal sehari dua hari ya. Dampaknya panjang banget ke status suami istri, nanti ke anak, bahkan sampai urusan waris. Makanya penting banget untuk memastikan semua syarat dan rukunnya terpenuhi dengan benar. Nah, salah satu pilar yang paling krusial tapi sering banget disalahpahami itu soal wali nikah. Yuk kita bedah tuntas semuanya di sini. Pertama-tama kita harus pegang dulu fondasinya. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bunyinya sangat tegas, tidak sah nikah tanpa wali. Ini bukan sekedar anjuran loh ya. Kalimat ini menegaskan kalau wali itu bukan cuma tradisi atau pelengkap acara. Kehadiran wali itu adalah rukun, syarat mutlak yang jadi penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Jadi, apa sih rukun itu? Gampangnya bayangin aja rukun itu seperti pilar utama sebuah bangunan. Kalau salah satu pilarnya goyang, atau bahkan nggak ada sama sekali, ya seluruh bangunannya bisa ambruk kan? Nah, begitu juga dengan pernikahan. Tanpa adanya wali yang sah, fondasi hukum pernikahan itu jadi nggak kokoh. Inilah yang membuat posisi wali itu benar-benar krusial. Oke, secara garis besar ada dua jenis wali yang perlu kita kenali. Pertama, yang utama dan paling dasar namanya wali nasab. Ini adalah wali yang hubungannya berdasarkan garis keturunan dari pihak ayah. Yang kedua, ada wali hakim, yaitu wali yang ditunjuk oleh negara dalam hal ini melalui KUA. Jadi bedanya jelas banget ya, yang satu karena hubungan darah, yang satu lagi karena kewenangan hukum dari negara. Nah ini nih pertanyaan yang paling sering muncul. Min, apa bisa kita langsung pilih wali hakim aja? Soalnya wali dari keluarga saya ribet. Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu loh. Ada aturan main yang sangat ketat kapan wali hakim boleh turun tangan. Coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia kondisi-kondisinya. Wali hakim itu baru bisa bertindak kalau wali nasabnya pertama, memang sudah tidak ada sama sekali atau nggak diketahui di mana rimbanya. Kedua, ada tapi tidak memenuhi syarat. Contohnya beda agama atau tidak cakap hukum. Dan yang sering terjadi, yang ketiga, walinya ada tapi menolak menikahkan tanpa alasan yang bisa diterima secara syariat. Jadi harus diingat ya, wali hakim itu bukan pilihan, tapi solusi terakhir untuk kondisi-kondisi yang sangat spesifik ini. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya nih. Siapa saja sih yang termasuk wali nasab dan gimana urutan resminya? Nah, urutan ini nggak bisa diotak-atik atau dinego ya, karena sudah diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Agama yang terbaru. Yuk kita lihat hierarkinya satu persatu. Kelompok pertama, ini yang paling utama, urutannya adalah garis lurus ke atas dari pihak ayah. Jadi prioritas nomor satu mutlak adalah ayah kandung. Kalau beliau misal sudah meninggal atau berhalangan, haknya baru turun ke kakek. Tapi ingat, kakek dari pihak ayah ya, bukan dari ibu. Kalau kakek juga tidak ada, lanjut ke atas lagi, ke buyut, alias ayahnya kakek. Kuncinya selalu dari garis ayah. Oke, kalau dari kelompok garis lurus ke atas tadi, ternyata tidak ada yang bisa jadi wali, haknya geser ke kelompok kedua, garis saudara. Urutannya dimulai dari saudara laki-laki kandung, yaitu yang seayah dan seibu. Setelah itu, baru ke saudara laki-laki yang hanya seayah. Kalau mereka juga tidak ada, haknya turun ke anak-anak mereka, yaitu keponakan laki-laki Anda. Tuh kan, aturannya sangat detail dan terstruktur. Nah, kalau dari kelompok saudara juga tidak ada, kita pindah lagi ke kelompok ketiga, garis paman dari pihak ayah. Ini mencakup saudara laki-lakinya ayah, alias paman-paman Anda. Kalau mereka nggak ada, haknya turun ke anak-anak laki-laki mereka, yaitu sepupu Anda. Dan begitu seterusnya, ke bawah dan ke samping. Daftarnya kelihatan panjang dan rinci ya. Tujuannya baik, yaitu untuk memastikan sebisa mungkin selalu ada wali dari garis keturunan yang bisa ditemukan. Dan ini adalah aturan emasnya, yang paling penting dari semuanya. Urutan yang tadi kita bahas itu sifatnya mutlak, berjenjang, dan tidak boleh dilompati. Artinya apa? Artinya, selama wali di posisi yang lebih tinggi itu masih ada dan memenuhi syarat, hak perwaliannya tidak bisa pindah ke urutan di bawahnya. Contoh, kalau ayah masih ada, haknya tidak bisa digeser oleh kakek atau paman. Ini prinsip utama yang harus dipegang teguh. Mungkin setelah mendengar semua ini, ada yang berpikir, wah kok rumit banget ya? Tapi percayalah, tujuan dari aturan yang ketat ini sangat mulia. Ini semua dibuat bukan untuk mempersulit, tapi justru untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan, terutama untuk pihak perempuan. Dengan wali yang urutannya jelas dan tertib, maka status pernikahan, anak dan hak waris di masa depan jadi kuat dan terlindungi di mata hukum.
Jadi, pada akhirnya, ketertiban kita dalam menentukan wali itu sebenarnya cerminan dari keseriusan kita dalam membangun rumah tangga. Pernikahan itu kan perjalanan panjang ya, jangan sampai kita memulainya dengan mengabaikan pilar-pilar penting yang justru akan mengokohkannya. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Apakah fondasi hukum pernikahan Anda sudah dipersiapkan dengan kokoh?